Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Juli 2022. Mari kita awali pagi ini dengan senyuman dan sapaan kepada tetangga-tetangga kita. Kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percaya dengan tidak meminta tanda. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Mika 6 ayat 1 sampai dengan 4. Dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 8. Dan Injil Matius 12 ayat 37 sampai dengan 42. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kalau kita perhatikan dengan seksama Injil hari ini saudara. Terlihat sekali ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tak seperti biasanya terhadap Yesus yang mana selalu ingin mencobai Yesus Tuhan kita. Hari ini saudara, ahli Taurat dan orang Farisi dengan sopan menyapa dan bertanya kepada Yesus Kristus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Matius 12 ayat 38. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan guru saudara. Sesungguhnya dari sikap sopan mereka ini tersembunyi kebusukan di hatinya. Tujuan mereka adalah tak lain untuk mencoba Yesus. Kita dapat bandingkan di dalam Lukas 11 ayat 16. Sesungguhnya Yesus sudah banyak melakukan mukjizat-mukjizat saudara. Tetapi di sini mereka meminta lagi hanya untuk mencoba Yesus. Mereka hanya mencari alasan-alasan untuk dapat menolak Yesus, menjebak Yesus dan menangkapnya. Nah, saudara, kita pun sering seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, meminta tanda mukjizat. Kita tak puas melihat orang lain mengalami mukjizat-mukjizat dari Tuhan Yesus. Sehingga kita tak percaya kalau kita sendiri tidak mengalaminya. Dikala persoalan menerpa kita, sakit penyakit merudung kita, kita mau bukti nyata kuasa mukjizat Yesus terjadi di dalam diri kita. Ternyata dengan doa demi doa kita tak merasakan apa-apa. Mulailah kita bersungut-sungut. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Di mana kasih Yesus? Di mana kuasa mukjizat Yesus? Suatu kali saudara, saya melayani pasangan suami istri yang telah menikah 4 tahun. Dan waktu itu saudara mereka belum dikaruniai seorang anak. Mereka sudah berusaha kemana-mana, ke dokter terkenal sampai ke Singapura. Juga ke orang pintar. Tapi juga tak kunjung berhasil. Doa pun tak terhitung banyaknya. Bersungut-sungutlah pasangan itu saudara. Mereka kecewa, tak percaya lagi dengan namanya doa. Tergerak oleh belas kasih, saya ingin membangkitkan iman mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Namun apa responnya? Kami mau membawa dia supaya dia percaya. Kami mau membangkitkan dia supaya imannya bangkit kembali. Tapi dia menjawab, kami baru percaya kalau Yesus memberikan bukti, tanda, dan kalau saya hamil itu buktinya, maka saya percaya dan saya akan berdoa kembali. Saudaraku yang terkasih, Yesus dengan tegas menyampaikan hari ini kepada kita semua yang meminta tanda saudara. Perhatikan saudara, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 39 sampai 40. Saudaraku yang terkasih, tak semua yang meminta tanda dijawab oleh Tuhan Yesus seperti di ayat 39 ini saudara.
Misalnya kita dapat melihat Gideon di dalam Hakim 6 ayat 17, ayat 36 sampai dengan 40. Nah, mengapa bisa berbeda? Mengapa respon Yesus bisa berbeda-beda, saudara? Karena sikap hati dan motivasi orang yang meminta tanda atau bukti itu berbeda-beda, saudara. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, di hari Minggu ini, disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukan hal mukjizat, bukan hal tanda bukti yang akan diberikan kepada kita, saudara. Ingat itu, saudara. Tetapi pemberitaan firman itu lebih penting disampaikan. Lebih penting diberikan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Kita dapat lihat bagaimana Yesus pun tidak memberi tanda atau mukjizat kepada Niniwe. Ia hanya memberitakan firman. Yesus menghendaki kita semua, saudara saya dan saudara yang mendengarkan firman-Nya, hendaklah percaya dan mengamini serta mengimani dengan tidak memikirkan atau mengharapkan tanda maupun mukjizat, saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu tetap percaya dengan setia dari setiap firman-Nya, saudara, dengan tidak meminta tanda atau bukti sebagai mukjizat. Karena saudara, dengan percaya dan iman kita, maka kita akan mengalami semuanya itu, saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita percaya dan kita mengamini, kita mengimani setiap firman yang ditaburkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.